Oke, jadi untuk minggu ini kita belajar tentang tanda baca. Tanda baca atau pengtulisan. Bisa didengar suara kakak nih? Jelas? Jelas, Kak. Oh ya, oke. Jadi sebelumnya ada yang mau tanya tentang kuis minggu lalu atau ada kendala? Ada? Atau kita lanjut terus? Materi ini udah paham semua materi minggu lalu? Oke ya, udah nggak ada yang ingin ditanyakan, kita masuk tentang materi hari ini yaitu tentang tanda baca. Nah, oh iya kakak mau klarifikasi nih ya tentang materi minggu lalu tentang penulisan PTN yang ditanya oleh Ratu ya. Jadi Ratu hadir? Ada Ratu di sini? Ratu nggak hadir, Kak. Oh, nggak hadir ya? Ya, nggak apa-apa lah. Untuk sama-sama aja, biar kita tahu. Jadi kan dia kemarin ada pertanyaan tentang penulisan PTN ya, kalau nggak salah, Kakak. Nah, jadi kan untuk penulisan PTN, jadi di sini sebenarnya penulisan PTN itu kan ada ditanya PTN besar semua atau huruf kecil, kapital atau bukan. Jadi jawabannya itu setiap nama itu kan udah nama singkatan ya kan. Jadi itu semuanya walaupun nggak diikuti dengan nama PTN-nya tetap kapital ya. Dimanapun dia, misalnya di tengah kalimat itu PTN-nya juga tetap kapital gitu. Jadi jawabannya tetap kapital, seperti penulisan SMP walaupun nggak diikuti dengan nama SMP-nya. Gitu ya, jawabannya berarti tetap kapital. Oke, kita tunggu dulu yang lainnya ya. Masih banyak nih belum join ya. Oke. Kedengaran nih suara kakak? Tes. Kedengeran, Kak. Oke. Kita mulai aja ya. Kakak share dulu nih PPT-nya sebentar. Udah nampak PPT-nya? Udah muncul belum? Halo, udah nampak nih di layarnya? Udah, Kak. Oke. Kita mulai aja ya. Sebelum mulai materi ini, ada baiknya kita baca doa dulu ya, sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk materi hari ini, kita yaitu tentang tanda baca atau punktuasi. Oke. Kita lihat penggunaan tanda baca, yaitu salah satu materi yang sering diujikan dalam tes potensi skolastik.
Biasanya, peserta itu akan ditanya mengenai penggunaan tanda baca yang tepat dalam suatu teks bahasa Indonesia. Karena itu, peserta perlu mengetahui penggunaan tanda baca yang benar. Mari kita lihat penggunaan tanda baca yang sering diujikan dalam tes potensi skolastik. Oke, yang pertama kita lihat ada penggunaan tanda titik. Penggunaan tanda titik yang benar berdasarkan PUEB atau penulisan umum ya, ejaan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contoh, dia akan datang di pertemuan itu, titik. Gitu. Jadi, di akhir kalimat. Kedua, tanda titik digunakan untuk menuliskan gelar dan nama yang disingkat. Contoh, Prof. Danuarta Siti Amalia, S. PD. P kapital D huruf kecil, titik. Kemudian kita lihat berikutnya, tanda titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu ikhtisar, bagan, atau daftar. Contoh, I titik pendahuluan, A titik latar belakang, B titik perumusan masalah. Catatan, tanda titik itu tidak digunakan pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai berikut. 1 kan ada kurungnya tuh, di sebagai berikut. 1 kan ada kurung, jadi di setelah kurungnya itu nggak ada lagi titik gitu. Langsung bahasa Indonesia yang berfungsi, bahasa nasional yang berfungsi antara lain, A dalam kurung identitas nasional, B alat pemersatu bangsa. Nah, kita lihat selanjutnya. Tanda titik tidak digunakan juga pada akhir penomoran digital yang lebih dari 1 angka. Misalnya, ada 3 Romawi, terus titik, A, titik, 2, titik, B, titik. Salah penulisannya. Sebenarnya setelah B tidak ada titik lagi karena penomoran digitalnya itu udah lebih dari 1 angka. Gitu. Yang benarnya setelah B-nya tidak ada lagi titik. Oke. Selanjutnya kita lihat tanda titik tidak digunakan di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari 1 angka dalam suatu judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Misalnya, tabel 1, kondisi persatuan di Indonesia. Kemudian kita lihat lagi tabel 1.1. Setelah 1 yang terakhir itu tidak lagi ada titik ya. Kondisi persatuan di berbagai daerah. Oke. Kemudian kita lihat lagi, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 12.14 benar. Pukul 12.14 siang salah. Pukul 7 pagi, pukul 7.00 pagi salah. Kenapa salah penulisannya? Kita lihat berikutnya. Oke. Sebentar. Nah, seharusnya pada penulisan waktu tidak perlu diikuti pagi, siang, sore, dan malam. Jadi nggak perlu lagi keterangannya. 00.00.20 jam. Dalam kurung 20 detik. Itu maksudnya itu 20 detik yang paling akhirnya itu kan. Jadi jam, menit, detik. Gitu. 00.15.20 jam. Dalam kurung 15 menit 20 detik. Kemudian kita lihat lagi, tanda titik digunakan di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Contoh, Indah, April, 2009, teori linguistik, Jakarta, Gramedia. Seharusnya, di sini ada typo sedikit, seharusnya di teori linguistik itu dimiringkan ya, karena itu nama judul. Oke, selanjutnya kita lihat untuk memudahkan kita mengingat, ingat aja Nata dan Juko beli pena. Nama penulis, tahun terbit, judul buku,
kota penerbit, penerbit. Bisa juga kalau adik-adik mau ingat misalnya tadi kan Nata, dan Juko beli pena. Kalau mau ingat kayak gini bisa juga Nataju Tempe. Jadi nama pengarang, judul Nata tahun dulu ya, tahun dulu, kemudian judul, Tempe tempat terbit gitu, P-nya penerbit gitu. Bolehlah gimana enaknya ya. Jadi ada keterangannya nih, penulisan nama penulis dibalik. Jadi yang tadi itu kita back dulu. Indah April ya dibalik, berarti sebenarnya namanya April Indah gitu. Jadi dibalik. Oke, contohnya Keraf Gors ditulis menjadi Gors Keraf gitu. Setelah dibalik itu jangan lupa diberi koma ya. Nah, contoh penulisan daftar pustaka. Untuk satu penulis nih ya, itu ada spasinya atau ke bawah ya. Jadi Lestari, Dewi, titik, 2000, titik, Sastra Baru Indonesia dimiringkan. Maaf ya, itu lupa dimiringkan. Sastra Baru Indonesia dimiringkan, titik, Semarang, titik 2, Gramedia. Oke, untuk dua penulis kita lihat lagi contohnya. Nur Arifin dan Firsa Besari, itu untuk nama penulis yang kedua tidak dibalik ya. Jadi penulis yang pertama aja yang dibalik. 1992, titik, Sastra dalam Kebudayaan Indonesia juga dimiringkan, Bandung, titik 2, Erlangga. Pada kasus ini cukup penulis pertama yang namanya dibalik. Oke, untuk tiga penulis kita lihat. Sardi, Lukman, Tiu Pakusadeo, dan Firsa Besari. 2008, titik, Bahasa dan Kebudayaan dalam Perspektif Masyarakat, titik, dimiringkan juga, Semarang, titik 2, Gramedia Pustaka. Pada kasus ini cukup penulis pertama yang namanya dibalik. Berarti ingat, untuk 2, 3, itu semuanya penulis pertama aja yang dibalik namanya. Untuk selanjutnya nggak dibalik lagi. Kita lihat lagi yang lebih dari 3. Misalnya Hadinoto, Putro, DKK, titik, 2012, titik, Seni dan Sastra dimiringkan, titik, Semarang, titik 2, Erlangga. Pada kasus ini cukup penulis pertama yang namanya dibalik, dan nama penulis lain tidak perlu ditulis, diganti dengan DKK. Untuk lebih dari 3, jangan lupa kita tulis DKK aja, nggak perlu lagi disebutkan namanya. Oke, kita lihat peraturan selanjutnya. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Misalnya, Indonesia terdiri atas lebih dari 13.000 pulau. Itu kan untuk memisahkan bilangan ribuan, jadi kita gunakan titik. Memang sudah biasa ya kita gunakan pada bilangan ribuan. Kemudian contoh selanjutnya kita lihat, saya punya tagihan belanja sebesar Rp100.000. Namun, tanda titik tidak dipakai jika tidak menunjukkan jumlah. Misalnya, ayah saya lahir pada tahun 1968 di Semarang. Itu bukan menunjukkan jumlah ya. Jadi, tidak digunakan tanda titik pada tahun lahir, juga pada halaman buku. Untuk contoh selanjutnya, kutipan itu dapat dilihat pada halaman 1354 di buku diktat. Ya. Untuk yang menggunakan titik itu salah. Lahir pada tahun 1998 digunakan titik itu salah. Juga pada halaman buku jika digunakan titik itu juga salah karena itu tidak menunjukkan jumlah. Oke. Kemudian juga kita lihat lagi ada peraturan berikutnya, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel dan sebagainya. Contohnya karya wisata sekolah ke kota Denpasar. Tidak digunakan titik kan setelah Denpasar, tapi kalau setelah Denpasar digunakan titik untuk judul itu salah. Kemudian kita lihat tanda titik juga tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Misalnya, yang terhormat titik Direktur Taman Ismail Marzuki, kemudian tidak ada titik setelah Marzuki. Jalan Cikini Raya nomor 73 juga kemudian tidak ada titik. Kemudian Menteng Jakarta 10330. Untuk penulisannya yang salah, coba dilihat Bandung 15 Mei 2021 titik. Itu salah ya. Setelah tanggal itu juga tidak ada titik. Oke. Kita lihat
Selanjutnya, oke. Ini sudah penggunaan tanda koma. Sebelumnya di penggunaan tanda titik sudah clear semua atau ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini tes suara kakak jelas kan? Halo, suaranya jelas kan? Jelas, Kak. Oke. Karena kakak nggak back lagi ke room-nya nih. Jadi langsung kakak lanjut ya dari PPT-nya nih. Untuk kedua, kita lihat ada penggunaan tanda koma. Nah, penggunaan tanda koma berdasarkan PUEB adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda koma itu digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya, buku, pensil, buku, pensil, atau penghapus merupakan barang yang tidak asing bagi pelajar. Selanjutnya, tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Misalnya, saya ingin membeli tas baru, tetapi uang saya belum cukup. Oke, selanjutnya kita lihat, tanda koma juga digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Jika anak kalimat itu mendahului induk kalimat. Contohnya, karena rendah hati, dia memiliki banyak teman. Catatan, kita lihat tanda koma itu tidak digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimat. Misalnya, dia mempunyai banyak teman karena rendah hati. Sebelumnya kakak mau tanya, tahu kan perbedaan induk sama anak kalimat? Ada yang belum ngerti tentang induk sama anak kalimat? Oke, mungkin Kak jelaskan aja ya sedikit. Jadi kalau misalnya induk itu, misal di kalimat ini ya, kita lihat dia mempunyai banyak teman karena rendah hati. Yang inti yang ingin dibicarakan apa? Kan di sini ada dua kan, dan ditulis di sini sebelumnya tanda koma tidak digunakan untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mengiringi induk kalimat. Jadi kalau misalnya kan ini yang ingin dibicarakan dia rendah hati gitu. Jadi kalau misalnya rendah hatinya yang jadi pokok pembicaraannya. Jadi itulah yang dikatakan induknya. Jadi dia mempunyai banyak teman itu merupakan anak, sedangkan karena rendah hati merupakan induk. Jadi kalau anak mengiringi induk, maka itu tidak dihubungi dengan tanda koma. Itu. Dia mempunyai banyak teman, karena rendah hati salah ya. Seharusnya tidak ada koma. Oke, kita lihat peraturan selanjutnya. Tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat seperti karena itu, jadi, lagi pula, meskipun, begitu, dan akan tetapi. Contohnya, orang tuanya kurang mampu. Meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Oke. Kemudian tanda koma juga digunakan untuk memisahkan kata seperti oh, wah, aduh, kasihan dari kata lain yang terdapat dalam kalimat. Misalnya, wah, bukan main. Nah, ini juga sering digunakan dalam cerpen. Oke, kita lihat lagi. Ada tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan-petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata kakek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Nah, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang diakhiri dengan tanda baca tanya atau tanda seru. Itu perlu diingat ya. Contohnya, di mana saudara tinggal? Tanda tanya kan? Tanya dia padaku. Gitu. Itu nggak dihubungi lagi dengan tanda titik setelah tanda tanya. Pokoknya setiap yang ada tanda tanya atau tanda seru itu tidak lagi, maksudnya tanda koma ya, bukan tanda titik. Ya, tanda koma, tidak ada lagi tanda koma. Oke, kita lihat lagi. Tanda koma digunakan juga dalam penulisan surat, yaitu di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat yang ditulis berurutan. Contohnya, Yogyakarta, 5 Juli 2019. Tanda koma juga digunakan untuk memisahkan nama pengarang yang dibalik susunannya dalam suatu daftar pustaka. Misalnya, Gunawan, Ilham, 2000, Kamus Politik Internasional.
I titik Jakarta atau satu ya tadi satu Romawi Jakarta titik 2 Restu Agung. Untuk selanjutnya, tanda koma juga digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya yang membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Siti Amar, S titik H titik, M titik H titik C, Oke, di SH titik kemudian koma itu digunakan koma itu untuk memisahkan gelar ya. Jadi antara gelar yang satu dengan gelar yang selanjutnya itu dipisahkan oleh tanda koma gitu. Terus selanjutnya kita lihat tanda koma. Tanda koma juga digunakan di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 10.000 rupiah. Salah. Kenapa? Karena seharusnya di setelah Rp rupiahnya itu tidak digunakan titik ya. Dan juga ya tidak digunakan titik. Kita perhatikan untuk penulisan nominal uang 13,4 km, 11,5 kg. Nominal uang dengan tepat dan efektif. Ya, kita perlu memerhatikan emang ini. Nominal uang itu harus dengan tepat dan efektif karena sedikit keliru, nggak terlihat komanya ya udah salah kan kita jawabnya. Jadi perlu benar-benar diperhatikan. Tuh, poin selanjutnya, tanda koma juga digunakan untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi atau keterangan aposisi. Contohnya, keterangan aposisi itu yaitu keterangan yang menjelaskan kalimat sebelumnya gitu ya. Contohnya misalnya di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Contoh selanjutnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memimpin jalannya rapat. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, baik, kita lanjut. Tanda koma digunakan untuk menghindari salah baca di belakang keterangan awal kalimat. Misalnya, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Di sini, kalimat ini bersifat ambigu ketika atas perhatian saudaranya tidak diberi koma. Karena kan bisa kita baca atas perhatian saudara kami, atau atas perhatian ya itu, atau kalau misalnya udah ada koma kan udah jelas atas perhatian saudara, karena nggak ada koma jadinya ambigu, maka sangat penting kita gunakan tanda koma dalam setiap kalimat. Menurut kabar burung, Pak Ali sedang sakit. Menurut kabar burung Pak Ali sedang sakit, kan beda lagi kan, jadi kalimat bersifat ambigu ketika tidak digunakan tanda koma. Oke. Selanjutnya penggunaan tanda titik dua. Penggunaan tanda titik dua sesuai sama Puebi juga ya. Yang pertama, tanda titik dua digunakan untuk mengakhiri suatu pernyataan jika diikuti rangkaian atau pemerincian. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Seperti tangga, rumah tangga, tanda titik dua maksudnya. Tanda titik dua, kursi, meja, dan lemari. Oke, berarti yang pertama untuk pemerincian. Yang kedua, tanda titik dua juga digunakan jika rangkaian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan kursi, contoh titik dua ya. Contoh, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Kita memerlukan titik dua, kursi, meja, dan lemari. Itu salah. Tidak digunakan jika rangkaian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Berarti kalau misalnya dia pelengkap, itu tidak. Tapi kalau untuk pemerincian digunakan tanda titik dua. Oke. Selanjutnya, tanda titik dua juga digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian. Jadi, contohnya ketua, titik dua, Sandy Solehudin. Oke. Untuk 1, 2, 3. Yang keempat, untuk peraturan yang keempat, tanda titik dua juga digunakan di antara jilid, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Misalnya, Horizon, angka Romawi ya, L 3 Romawi juga,
nomor titik 8 garis miring 2008.28. Kemudian kita lihat ada surah Al-Baqarah titik 22. Jadi itu digunakan tanda titik 2 juga. Selanjutnya, tanda titik 2 juga digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku percakapan. Misalnya, ayah titik 2, ayo berangkat. Itu kan berarti itu kata ayah. Jadi dalam naskah drama itu sangat banyak ya digunakan tanda titik 2. Kemudian tanda titik 2 itu tidak boleh dipakai pada konjungsi perincian seperti yaitu dan seperti. Nah, kita lihat selanjutnya ada penggunaan tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat yang lain di dalam suatu kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah sore, anak-anak sedang membersihkan diri. Titik 2, titik koma maksudnya, bukan titik 2. Titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara dari kalimat yang lain ya. Kemudian yang kedua, tanda titik koma juga digunakan pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, cara penerimaan pegawai di perusahaan ini adalah pertama, berkewarganegaraan Indonesia, titik koma, berijazah sarjana S1, titik koma, dan berbadan sehat. Oke. Kita lihat lagi. Berarti ini yang berupa klausa. Kalau misalnya klausa itu kan dia belum dikatakan jadi kalimat ya, masih belum sempurna. Kalau kalimat memang udah lengkap subjek predikatnya. Oke, kita lihat lagi. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ayah membawa buku, koma, pensil, koma, dan tinta. Titik koma, celana dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Jadi untuk yang dipisahkan titik koma ini kan misalnya kayak baju, celana, kaos itu bagian kan ini beda sama pisang, apel, dan jeruk ya. Itu kan udah bagian buahnya gitu. Jadi dipisahkan berdasarkan penggolongan masing-masing bisa. Untuk mudah diingat aja. Oke, kita lihat selanjutnya. Penggunaan tanda hubung. Nah, tanda hubung digunakan juga untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Ya, itu sering digunakan. Kemudian tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya, laki-laki, anak-anak, berulang-ulang. Itu juga sering digunakan. Kemudian tanda hubung juga digunakan menyambung huruf kata yang dieja satu bagian kata dan juga untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang ditulis dengan angka. Misalnya, tanggal 11 bulan 12 2014. Jadi 11 strip 12 strip 2014. Panitia itu juga ya, itu karena dipisah-pisahkan aja hurufnya. Makanya untuk kita eja gitu, jadi ditulisnya pisah-pisah. Kemudian selanjutnya tanda hubung digunakan untuk memperjelas hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan dan penghilangan bagian kelompok kata, misalnya berevolusi, mesin hitung-hitungan. Oke, kita lihat selanjutnya ada tanda hubung digunakan untuk merangkaikan dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, strip juga dengan angka, angka dengan an, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata, kata dengan kata ganti Tuhan, huruf dengan angka, dan nama jabatan perangkap. Contoh, sebandung, sebandung itu juga digunakan strip se ya, karena juga di situ kan se-nya kan masih E-nya kan masih huruf kecil, sedangkan B kan udah huruf kapital ya. Jadi itu kan pemisah antara huruf kecil sama huruf kapital juga ya, sebandung. Hadiah ketiga itu kan huruf ini huruf, sedangkan ini angka. Jadi kan harus dihubungi dengan tanda hubung juga gitu. Ketiga, hadiah ketiga, Trans Semarang gitu. Kemudian selanjutnya tanda hubung digunakan juga untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Misalnya
di smash, pentekelan. Jadi pentekel karena itu unsur bahasa asing, jadi kita gunakan tanda hubung. Selanjutnya, kita lihat lagi penggunaan tanda pisah. Atau tanda pisah dipakai untuk mengganti koma dalam aposisi. Misalnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memimpin jalannya rapat. Gubernur Jawa Tengah digunakan tanda pisah, Ganjar Pranowo juga digunakan tanda pisah memimpin jalannya rapat. Jadi yang tadi ini untuk penulisan tanda pisah ini hampir-hampir sama dengan yang tadi tanda koma untuk menggantikan aposisi keterangan pada kalimat sebelumnya gitu. Jadi untuk contoh kedua kita lihat tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai ke atau sampai dengan. Contohnya pada tahun 2015 sampai dengan 2020 saya bekerja di perusahaan itu. Sepanjang perjalanan Bandung sampai dengan Malang atau sampai ke Malang ia tertidur pulas gitu. Kemudian tanda pisah juga dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah saya yakin akan tercapai juga digunakan tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Kemudian kita lihat ketujuh ada penggunaan tanda petik dua. Nah, tanda petik dua digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, dan bab suatu buku. Contohnya, ini ada tanda yang menghalangi ini nggak di PPT-nya? Kakak nggak bisa lihat nih ya. Tapi apa karena lagu Indonesia Raya berkumandang saat jelas nggak saat apa di depannya? Di HP kakak nih nggak jelas sih tulisannya. Di PPT yang nampak di layar adik jelas nggak, Adik? Halo? Itu bendera kayaknya, Kak. Bendera Gimana? dikibarkan. Berkumandang saat bendera dikibarkan. Oh iya. Nggak, maksudnya ada sesuatu yang menghalangi nggak? Iya ada. Kayak gambar bunga. Oh iya, nggak jelas lah. Maunya kayaknya nih ketekan ya atau apa? Ya udah bisa ya kita lihat lagu Indonesia Raya berkumandang saat berkibar di apa nih? Bendera. Bendera ya, bendera dikibarkan. Oke. Kemudian artikel seni dalam pandangan masyarakat, tanda kutip ya, tanda petik 2, bla 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 diterbitkan sebagai jurnal nasional. Tanda petik 2 digunakan untuk mengganggu kali ini ya. Coba dilihat di tanda petik 2-nya aja ya, tanda petik 2-nya. Di situ kan ada merdeka atau mati. Contohnya merdeka atau mati, serubung apa nih ya? Bla 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 yang udah. Terus juga dilihat setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Itu menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ya, jadi itu yang di contoh-contoh yang ada tanda petik 2 aja dilihat. Nanti coba kakak kirim PPT yang bagus ya untuk di-upload di kelasnya. Situ ada link, nanti kakak upload yang baru ya. Maaf ya, ini udah ganggu. Oke, kita lihat untuk selanjutnya. Tanda petik 2 digunakan juga untuk kata bermakna khusus atau julukan. Misalnya dilarang memberikan amplop kepada petugas. Kata amplop bermakna suap atau sogokan. Jadi itu makna khusus ya. Ada makna khususnya. Untuk yang ke-8 kita lihat penggunaan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kring-kring tadi? Kau dengar bunyi kring-kring tadi? Jadi itu ada digunakan tanda petik tunggal kan di kring-kringnya itu. Nah, jadi fungsinya itu untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lainnya. Tanda petik tunggal juga digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat yang digugat.
Nah, Tadulaku Panglima. Bentar. Oke, selanjutnya ada penggunaan tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk mengganti kata yang dihilangkan. Contohnya, titik-titik-titik sehingga aku kenyang. 3 titik di awal kalimat, itu beliau akan titik-titik-titik 2 hari lagi. 3 titik juga di tengah kalimat. Untuk mengganti kata yang dihilangkan digunakan elipsis ya. Merasa aman adalah titik-titik-titik. 4 titik di akhir kalimat terdiri atas 3 tanda elipsis dan 1 tanda titik ya. Yang di akhir 4 kita gunakan tanda elipsisnya karena ada 1 tanda titik. Oke, tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya, menurut saya titik-titik-titik seperti titik-titik-titik bagaimana, Pak. Menurut saya seperti bagaimana, Pak. Yang jelas untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog itu digunakan titik-titik-titik elipsis ya. Penggunaan tanda kurung. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, adik saya membuat kartu tanda penduduk atau KTP. Itu digunakan tanda kurung. Lokakarya atau workshop itu dilaksanakan di Semarang. Jadi workshopnya dibuat juga tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian kalimat utama. Contohnya, keterangan itu lihat tabel 1, dalam kurung kan, lihat tabel 1-nya, menunjukkan perkembangan usaha mebel di Jepara. Oke. Untuk ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit kata yang keberadaannya dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh, pelari itu berasal dari dalam kurung kota Surabaya. Itu kan kalau nggak ada kotanya juga bisa ya kita ngerti lah kita baca berasal dari Surabaya ya kotanya gitu. Jadi yang mengapit kata yang keberadaannya dapat dimunculkan atau dihilangkan. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang berfungsi sebagai penanda pemerincian. Contoh, dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1 dalam kurung 1-nya akta kelahiran, 2 juga dalam kurung ijazah terakhir, dan 3 dalam kurung surat keterangan kesehatan. Penggunaan tanda kurung siku. Tanda kurung siku digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Kemudian, tanda kurung siku digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses tersebut. Perbedaannya dibicarakan dalam bab 2, lihat halaman 35 sampai 38, tanda kurung siku perlu dibentangkan di sini. Yang pertama ada tanda kurung biasa kan, terus ada tanda kurung siku dilihat halamannya itu. Jadi itu untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Untuk keterangan dalam tanda kurung dijelaskan lagi dalam tanda kurung siku. Gitu. Oke, kita lihat lagi penggunaan tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, siapa nama Anda? Tanda tanya juga dalam tanda kurung dipakai untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Nah, 740 digunakan tanda tanya dalam kurungnya kan? Oke, selanjutnya kita lihat lagi penggunaan tanda seru. Tanda seru juga dipakai untuk mengakhiri pernyataan berupa seruan atau perintah yang menggambarkan keseriusan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contohnya, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Itu digunakan tanda seru kayak menegaskan gitu, perintah ya. Kemudian kita lihat tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. Contoh, Jalan Kartini, 2 Romawi, garis miring 15, nomor, 2, 8, garis miring, TK, garis miring, 1, garis miring 2015, tahun ajaran 2014, garis miring 2015.
Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau setiap. Contohnya, putra atau putri. Dan ya bacanya, maaf. Putra garis miring putri. Itu bacanya dan, berarti dan. Putra dan putri. Sesuai konteks kalimatnya juga. Lihatnya nanti. Oke. Ditukar. Mana ya? Oh ya, nih contoh selanjutnya, ditukar dengan coklat garis miring permen. Ditukar dengan coklat atau dengan permen. Maknanya itu ya. Harganya Rp2.000 per lembar. Harganya Rp2.000 setiap lembar. Maaf, kakak bacanya per ya tadi. Tapi sebenarnya setiap sama per ya hampir sama juga ya kan. Setiap lembar per lembar. Tanda garis miring untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, dia sedang melunasi garis miring H, garis miring utangnya di bank. Kemudian kita lihat penggunaan tanda apostrof. Nah, tanda apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia apostrof kan kusurati. Kan di sini berarti akan ya. 15 kurang 3 kurang apostrof 14 dalam kurung apostrof 14 sama dengan 2014. Kita lihat selanjutnya. Sebentar. Nah, ini udah langsung contoh soal ya. Penulisan tanda baca yang benar adalah, coba, ini jam berapa? Coba dilihat, 13.91 ya, hampir jam 2. Kakak kasih waktu 3 menit deh. 3 menit, coba dibaca. Kira-kira jawabannya apa? Dilihat dengan teliti ya. Udah dapat jawabannya? 13.52. Halo, ada yang udah dapat? Langsung kita bahas saja. Kalau misalnya udah. Gimana? Jawabannya? A, B, C, D, atau E? Kak, itu pilihan yang A sama D emang sama? A sama D ya? Bentar kali ya. Oh iya, sama ya? Iya, Kak. Ya udah nggak apa-apa. Kakak di D itu kan tanda titik koma. Setelah kata paman ada tanda titik ya, yang D. Jadi menurut kalian apa? Setelah kata paman titik baru ada tanda kutip. Yang A, Kak. Jawabannya A. Iya, kalau kata aku. Oke. Yang lain ada jawabannya berbeda selain A? C, Kak. C. Oke, selain A sama C ada? Selain A dan C ada? Ini alasan pilih A kenapa? Udah benar seperti itu penulisannya? Tanda bacanya? Soalnya karena
tanda kutip dua itu nggak usah dikasih titik dua lagi gitu, Kak. Iya, benar. Terus selain itu ingat nggak tadi kita ada bahas juga tentang tanda koma juga ya? Tanda koma digunakan nggak kira-kira di situ? Enggak, Kak, soalnya antara kata jangan lengah sama perhatikan baik-baik itu kayak beda gitu loh. Jadi pakai titik. Em, jadi yang jawaban tadi C, alasannya kenapa? Siapa tadi? Andri ya? Karena setelah kata paman itu harus ada tanda koma. Iya, Kan enggak kata di paman koma ya. Itu ya kata paman boleh. koma. Jangan lengah koma. Tahu adik kenapa di situ ditaruh koma? Alasannya. Karena itu kayak masih satu kalimat gitu. Iya, oke. Jadi kan biasanya kan tanda titik itu digunakan juga setelah ada di dalam kalimat. Kalau udah ada tanda titik berarti itu udah dianggap satu kalimat. Sedangkan dalam satu kalimat harus memenuhi unsur-unsur subjek dan predikat. Kira-kira jangan lengah itu ada subjek sama predikatnya. Oke, kita lihat pembahasan. Coba dilihat. Opsi A seharusnya ada tanda koma setelah kata paman ya. Itu juga udah kita bahas sebelumnya, Dik. Ada tadi yang di pembahasan tanda koma. Mau kakak back lagi di tanda koma atau gimana? Sebenarnya ada tanda koma, Dek, setelah kata paman. Jadi kata paman, koma, dan jangan menggunakan titik ya setelah kata ngah itu. Itu karena kan belum dianggap satu kalimat gitu. Jadi udah benar ya yang C. Tadi hampir-hampir sama juga jawabannya nih semua. Jadi harus teliti juga. Jadi perlu diingat untuk setelah kata paman, koma. Kemudian baru di tanda kutip itu kutip jangan lengah, koma, itu jangan lupa koma, bukan titik juga ya, Dek, karena itu masih belum jadi kalimat gitu. Jangan lengah, koma, perhatikan baik-baik. Itu karena udah ada perhatikan baik-baik itu kan seperti perintah. Jadinya udah ada tanda seru, jadi nggak perlu lagi tanda titik gitu. Tadi yang jawab A udah paham, Dek, kira-kira? Halo? Halo, suara kakak jelas? Iya, Kak. Ya, tadi yang jawab A bisa dipahami kenapa harus ada tanda koma di situ setelah kata paman, koma. Iya, Kak, bisa dipahami. Ya, oke. Berarti ingat setelah kata paman ada koma dan juga jangan lengah koma ya. Kita baca satu-satu boleh juga. Opsi A seharusnya ada tanda koma setelah kata paman dan jangan menggunakan titik setelah kata lengah. Kemudian opsi B, tanda titik dua itu dan tanda titik itu seharusnya diganti dengan koma ya. Kemudian yang C-nya tidak ada permasalahan dalam penulisan tanda bacanya, berarti udah benar. Jadi yang D seharusnya ada koma setelah kata paman dan titik diganti koma. Jadi yang E juga tanda titik dua dan titik diganti dengan koma. Tanda petik dua diletakkan sebelum kata jangan dan sesudah tanda seru. Oke, kita lihat soal berikutnya. Coba dibaca. Diingat lagi tentang tadi ada yang aposisi ya. Itu di situ digunakan.
Kalau udah ada yang dapat jawaban, boleh langsung dijawab aja. Ada yang udah dapat jawabannya? A atau B? C, D, atau E? Gimana? Gimana? Ada yang udah dapat jawabannya? Halo? Gimana, kakak tunggu atau kita bahas terus langsung sama-sama? Halo, gimana? Kita bahas langsung? Itu tadi Kak ada yang balas di room chat kayaknya. Oh iya, kakak, ini kalau kakak close, bentar ya, kak close dulu ya. Dia boleh Kak. Ya, bentar-bentar. C ya? Oke, ada yang jawab C. Kawan-kawan yang lain gimana? C juga, Kak. C juga. Oke, kita bahas. Sebelumnya, itu kan kalau misalnya itu penggunaan tanda koma ya di situ yang digunakan. Tadi kan ada penggunaan tanda koma untuk keterangan tambahan, misalnya untuk menjelaskan keterangan sebelumnya gitu. Jadi kenapa kalian jawab C? Udah tepat berarti penggunaan tanda bacanya. Oke, kita lihat langsung pembahasannya aja ya. Nah, penulisan frase apositif. Nah, itulah apositif itu aposisi sama ya. Jadi itu yang menjadi pokok persoalan adalah Kepala Kepolisian Sektor Malimping yang bernama Inspektur 1 Jamal. Jadi gini deh cara ingat mudahnya. Kepala Kepolisian Sektor Malimping, Inspektur 1 Jamal. Jadi Kepala Kepolisian Sektor Malimping ini
siapa sih Inspektur Satu Jamal itu. Jadi dia itu membenarkan kasus pembunuhan di Desa Sukamanah. Jadi, harus ada apositifnya, harus ada aposisinya memang situ. Situ juga frasa apositif yang frasa itu berfungsi untuk menjelaskan Satu Jamal ini siapa sih, kepala kepolisian sektor Malimping gitu. Dia itu kenapa dia membenarkan kasus pembunuhan di Desa Sukamanah gitu. Kalau kita lihat di pembahasan, yang menjadi pokok persoalan adalah Kepala Kepolisian Sektor Malimping yang bernama Inspektur Satu Jamal. Penulisan yang benar adalah Kepala Kepolisian Sektor Malimping, Inspektur Satu Jamal. Itu ada lagi ya, Satu Jamal, yang dia membenarkan kasus pembunuhan di Desa Sukamanah. Sukamanah. Jadi jawabannya D. Itu seharusnya di Satu Jamal itu ada koma lagi D. Gitu. Misalnya kakak buat kayak gini deh. Presiden pertama, Soekarno-Hatta, bla 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 gitu. Paham, Dek? Halo? Paham, Kak. Ya, berarti setelah kalau misalnya ada soal lagi seperti ini, ingat aja dia kalau misalnya udah ada keterangan sebelumnya Kepala Kepolisian Sektor Malimping, berarti di Inspektur Satu Jamal pasti koma lagi karena dia akan yang membenarkan, berarti si Inspektur Satu Jamal ini yang membenarkan kasus pembunuhan di Desa Sukamanah gitu. Ada tanda-tanda komanya juga sebelum membenarkan itu. Inspektur Satu Jamal yang dimaksud Kepala Kepolisian inilah gitu. Oke. Emang agak ini juga sih harus teliti. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Penulisan daftar pustaka nih. Tadi ada cara mengingat ya, tips mengingat yang mudahnya. Masih ingat adik-adik? Ya, digunakan aja cara mudahnya itu. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah, coba dilihat A, B, C, D, E. Benar-benar teliti ya dibacanya. Mohon maaf, di judulnya seharusnya dimiringkan ya penulisannya. Tapi itu tidak dimiringkan. Sebenarnya dimiringkan untuk judul. Ada yang udah dapat jawabannya? Ada yang udah dapat? Bentar ya, Kak lihat chatnya dulu. Ada yang jawab?
Ada C, ada B ya. C ya, ada C. Oke. Kita lihat. Yang lainnya ada? Nggak ada? Oke. Kita lihat pembahasan. Oke, benar ya C. Namanya itu care of course emang. Itu belum dibalik. Jadinya C sama B sama-sama. Cuman dibalik namanya aja ya yang berbeda. Kalau yang A salahnya kenapa? Kita lihat pembahasan. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah sebagai berikut. Nama pengarang disusun terbalik jika lebih dari satu kata dan ditandai dengan koma. Urutan setelah nama pengarang yang disusun terbalik yaitu tahun penerbit, judul buku, tempat terbit, dan kota penerbit. Masing-masing unsur tersebut ditandai dengan titik, kecuali di antara kota penerbit dengan nama penerbit ditandai dengan titik 2. Ya, oke. Judul buku ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah ya. Jadi jawabannya benar sih. Untuk B itu salah karena nggak dibalik namanya. Gitu. Jadi harus dibalik namanya ya. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan 45, pertanyaan terakhir ya. Ada 2 soal lagi. Nomor 4 coba dilihat. Penggunaan tanda baca atau punktuasi yang salah. Yang salah adalah, coba dilihat, A, B, C, D, E. Itu di Indonesia terdapat 750, ada tanda tanya ya dalam kurungnya. Seperti contoh yang tadi udah kita jelaskan juga. 750 dalam kurung ada tanda tanya. Gimana? Ada yang udah dapat jawabannya? Kakak lihat catnya ya. Belum ada yang jawab ya? Oke. Ada jawaban? Atau kita lihat terus pembahasan? Ada yang mau jawab? Oke. Ya. Oke, dilihat tanda kurung ya. Yang ada dilihat tabel 3. Memang harus betul-betul teliti ya. Jadi sebenarnya itu bukan tanda kurung siku. Harus diganti dengan tanda kurung biasa ya. Itu sebenarnya yang lainnya udah benar semua. Cuman di tanda kurung itu yang salahnya. Lihat tabel 3 itu. Itu di situ salahnya bukan tanda kurung siku. Itu aja sih salahnya. Yang lain udah benar. Jadi betul-betul harus teliti emang. Oke, dilihat lagi nomor 5 coba. Itu mudah tuh, udah kita bahas juga tadi. Coba benar-benar teliti. A bukan, Kak. Gimana? A. Oke, Ya. A. Kita simpan jawaban A. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Kakak lihat di chat dulu ya bentar. Belum ada ya yang di chat. Oke. Kita simpan jawaban A. Yang lain ada?
2,15 nih. Yang lainnya ada selain A. Yang B salahnya di mana? Coba. Ada kata paginya di itu. Di setelah Oke. pukul angka. Nah, seharusnya tidak perlu lagi. Yang C-nya di mana? Juga di sorenya ya. Yang D-nya di mana? Itu dalam kurung menit bukan saya, Kak. Tapi nggak tahu. Yang D di mana salahnya? Detik. Yang D. Itu jamnya detik harusnya. Mungkin. Enggak, itu kan itu keterangannya jam. Enggak, maksudnya di sini kan ada, kecuali dibuat dalam kurung lagi, dalam tanda kurung 14 detik ya. Itu maksudnya jam kan 000 itu. 00.200. Tahu nggak di situ salahnya di penggunaan titik 2, Dek? Oh iya, iya, Kak. Ya, Oke. Yang E-nya sebelum kita lihat kunci ya. Yang E-nya salahnya di Titik 2 mungkin. titik 2 dan juga di akhirnya. Ya, udah benar ya. Di akhirnya juga titik, bukan titik 2. Benar ya jawabannya A. Oke, mungkin sudah selesai ya materi kita hari ini. Tolong dijawab kuis. Bentar ya, kakak kirim linknya. Oh iya, absen juga belum ya. Tanda baca ini agak lumayan harus betul-betul dipahami, harus betul-betul dibaca dengan teliti karena sangat berpengaruh ya. Salah-salah lihat tanda titik udah berpengaruh juga. Oke, kakak kirim nih linknya di chat. Udah ada di chatnya. Udah ada di chat, Dek? Udah, Kak. Oke. Selanjutnya Kak kirim juga link untuk absennya ya.